Selanjutnya adalah keadaan seseorang yang boleh menyebabkan doanya diijabah adalah saum. Jadi orang yang melakukan saum doanya tidak tertolak. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang saum tidak tertolak doanya, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Ada dua di sini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3598 atau dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1752. Apa perbedaannya nanti akan kita sebutkan. Yang pertama adalah hadis At-Tirmidzi nomor 3598. Di sini dikatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW salah satun la turaddu da'watuhum. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, salah satun, 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doa-doa mereka. Siapa orang ini? Yang pertama, as-shaimu hina yuftiru, orang saum ketika berbuka. Jadi orang yang saum ketika berbuka, doa mereka ini tidak tertolak. Doa mereka ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang yang saum itu ketika berbuka banyakkan doa dulu sebelum dia berbuka. Jangan terus makan gitu ya. Jangan terus minum penuh lupa berdoa. Banyakkan berdoa dulu. Doa yang kalau kita sedang berhajat, saum sedang berhajat, maka doa dulu. Doa yang kita hajatkan, ya. Karena ketika berbuka tersebut, ya, ketika seorang yang saum iftar, ya, berbuka, doanya dijabah. Doa dulu baru berbuka. Termasuk doa supaya saumnya diterima, ya, atau hajat yang dikehendaki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil, jadi penguasa muslim yang adil. Adil terhadap rakyatnya, dia tidak zalim, ya. Ini termasuk doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum, orang yang dizalimi, ya. Orang yang dizalimi doanya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Yarfa'uhallahu faqal ghamam, Allah mengangkat doa mereka ni di atas awan. Wa yaftahu lahal abwabas sama, dan Allah membukakan bagi doa mereka ini pintu-pintu langit. Jadi semua pintu langit dibuka oleh Allah terhadap doa 3 orang ini. Tak ada lagi pembatas, tidak ada lagi halangan, ya. Terbuka semua pintu, naik langsung kepada Allah. Wa yaqulu rabbu, dan Allah berfirman, apa kata Allah? Wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. 3 kali sini sumpah. Yang pertama dengan sumpah, yang kedua dengan harful qasam. Bersungguh-sungguh Allah akan menolong dan mengabulkan doa mereka, ya. Dan demi kemuliaanku, kata Allah, wa izzati, dan kemuliaanku, ya. Dan demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, la, sungguh, ansurannaka, aku akan benar-benar menolong kamu. Ya, 3 orang ini akan ditolong oleh Allah kalau dia berdoa langsung kepada Allah, ya. Walau ba'dahin, segera, ya. Jadi segera ditolong oleh Allah ketiga-tiganya ini kalau berdoa. Yang pertama tadi adalah orang saum ketika berbuka. Yang kedua imam yang adil, penguasa yang adil. Yang ketiga adalah orang yang terzalimi atau dizalimi. Doa mereka ini naik di atas awan, kemudian pintu-pintu langit terbuka, dan Allah akan segera menolong mereka. 3 kali, ya, sungguh-sungguh. Wa izzati dengan sumpah, la dan nun bertasydid, ya, dengan huruf qasam. Hadis ini adalah hadis hasan, ya. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1752, ya, di sana disebutkan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan
Rasulullah SAW bersabda, salah satu 3 orang la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doa mereka. Di sini yang pertama adalah Imamul Adil, Al-Imamul Adil, penguasa yang adil, tidak menzalimi rakyatnya ya. Wasaimu, yang kedua ada as-saim, orang yang saum, hatta yuftira. Di sini hatta. Tadi di hadis At-Tirmidzi hina, tapi di sini hatta yuftira, sehingga dia berbuka. Jadi orang saum mulai dari dia mengawali saumnya ketika terbit fajar subuh ya, sampai dia berbuka iftar, itu doanya diijabah oleh Allah ya. Ini dalam Sunan Ibnu Majah, tapi dalam Sunan Tirmidzi tadi hina, ketika berbuka, tapi di sini hatta yuftira, sampai dia berbuka. Jadi doanya dijabah. Jadi kalau orang yang saum itu doalah mulai dari subuh sampai maghrib ya. Dia berdoa terus, gak apa-apa kalau dia kuat ya. Kalau dia punya hajat yang sangat penting, banyak berdoa di sana. Apalagi kalau dia terzalimi ya. Inilah kekuatan doa ya, 3 orang ini. Jadi kalau menghimpun kedua-dua hadis ini tadi, hadis At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, mulai dari terbit fajar subuh, orang yang saum itu doanya tidak tertolak sampai dia berbuka. Yang ketiga wada'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi ya. Yarfa'uhallahu dunal ghamam, Allah akan mengangkat doa mereka ini di bawah awan ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tapi dalam hadis At-Tirmidzi tadi tidak ada disebut yaumul qiyamah. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan dibukakan bagi doa-doa ini pintu-pintu langit. Jadi naik terus, pintu langit terbuka ya. Gak perlu lagi diketuk, pintu langit sudah terbuka. Allah Maha tahu ya. Kemudian wa yaqulu, Allah berfirman, bi izzati la ansuranaki walau ba'dahin. 3 kali Allah bersumpah ini ya. Betul-betul wa bi izzati, dengan kemuliaanku, sungguh ansuranaki, aku akan betul-betul menolong kamu. Jadi orang-orang yang terzalimi, orang yang saum, imam yang adil ya, doa mereka ini dijabah oleh Allah, dan Allah akan menolong mereka segera ya, walau ba'dahin, segera ya, pintu langit terbuka, naik terus ya. Jadi ini kekuatan doa bagi 3 orang tadi ya. Salah satu la turaddu da'watum al imamul adil wasaimu hatta yuftira wa da'watul mazlum. 3 orang yang tidak tertolak doa mereka, imam yang adil, al imamul adil, wasaimu hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka, dan doa orang-orang yang dizalimi. Jadi berhati-hatilah ya terhadap menzalimi orang, karena doa orang-orang yang dizalimi dimakbul oleh Allah. Jangan sampai mereka menadahkan tangan mereka kepada Allah ya. Apalagi pada waktu-waktu yang diijabah ya, yang telah kita bincangkan ya dalam video-video sebelumnya. Di antara waktu-waktu ijabah adalah waktu sahur ya. Kemudian waktu-waktu setelah sholat, atau waktu di dalam sholat ketika sujud, ketika setelah tasyahud akhir. Ini waktu-waktu ijabah atau keadaan-keadaan ijabah ya. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama ada berdoa tadi adalah berdoa pada waktu-waktu yang mulia, yang kedua pada keadaan-keadaan yang mulia. Jadi antara waktu dan keadaan yang mulia ini tidak dapat dipisahkan ya, karena berhubung kait satu sama lain ya. Seperti sholat ya, setiap hari ada sholat ya. Begitu juga waktu sahur ya. Waktu sahur dimulai dengan sholat dulu, kemudian berdoa ya. Jadi hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi sekali lagi berhati-hatilah terhadap doa ya orang-orang yang dizalimi, karena orang-orang yang dizalimi doanya dimakbul, tidak tertolak, dikabulkan oleh Allah, dan Allah akan menolong mereka. Di antara 3 orang ya. Yang kedua
imam yang adil, yang pertama imam yang adil, yang kedua orang saum sampai berbuka, yang ketiga orang yang terzalimi. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Begitu juga dengan menghalang, mencegah, menghentikan perbuatan zalim, perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat yang melanggar larangan Allah, atau tidak menjalankan perintah Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.